Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi 9 Juli 2026. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, agar setiap langkah kita pada hari ini dipimpin oleh hikmat Roh Kudus. Mari kita menyiapkan pembacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19b sampai pada ayatnya yang ke-27. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan baru yang kami boleh jalani pada hari ini. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, melainkan kami juga dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Sertailah renungan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dan biarlah setiap kebenaran yang kami terima menjadi kekuatan dan tuntunan sepanjang hari ini. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19b sampai pada ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehasi, hamba Elisa, abdi Allah itu berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya ke depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehasi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari manakah engkau, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehasi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Amin. Prinsip hamba Allah. Itulah tema perenungan yang akan kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Elisa telah memilih untuk teguh dalam pendirian
sebagai abdi Allah yang melayani tanpa menerima pemberian dari Naaman. Namun tidak demikian dengan Gehazi, hamba Elisa. Gehazi berpikir bahwa tuannya begitu baik hati sehingga tidak mau menerima pemberian tersebut. Namun kita akan menilai pola pikir Gehazi ini merupakan sebuah pola pikir yang baik. Namun, sungguhkah demikian? Mari kita lihat secara dalam kisah ini. Saudara-saudara, sesungguhnya jika Elisa menerima pemberian Naaman, hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Namun, Elisa menyadari bahwa pelayanannya itu adalah untuk menyatakan karya Allah kepada Naaman yang belum mengenal Allah. Naaman harus memahami bahwa kesembuhannya adalah anugerah dari Allah dan bukan karena ia menukarnya dengan harta benda yang dibawanya. Hal tersebut tidak dipahami oleh Gehazi. Elisa memikirkan, kemudian Allah dan Gehazi memikirkan masalah perut. Keduanya adalah hal yang penting. Namun Gehazi tidak menggunakan hikmat Allah. Dia hanya berpikir tentang keperluan sesaat dan melakukannya dengan berbohong. Ia berbohong kepada Naaman, juga berbohong kepada Elisa. Perbuatan Gehazi menuai penyakit yang diderita Naaman sebelumnya. Ia dan keturunannya menderita penyakit itu. Saudara-saudara, betapa pentingnya memilih prinsip sebagai hamba Allah. Elisa menegur dan menyatakan konsekuensi dari tindakan Gehazi itu. Memiliki integritas merupakan keharusan bagi setiap hambanya. Hanya dengan demikianlah kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Amin. Saudara, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Di tengah rutinitas dalam kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini, seringkali kami mengaburkan pandangan kami. Ajari kami untuk tetap setia pada hal-hal yang kecil yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami, agar kami dapat memegang prinsip sebagai hamba Allah yang taat kepadamu. Jangan biarkan kami berkompromi dengan iman kami demi kenyamanan sesaat atau keuntungan duniawi. Tetapi berikanlah kami keberanian agar kami tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan segala jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Sertailah setiap kami Tuhan sepanjang hari ini di dalam melakukan segala aktivitas kami. Dan kiranya Tuhan juga terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadamu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk melanjutkan tugas dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan, dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.